Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri Muktamar Persatuan Islam Persis di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Prabowo lagi-lagi memuji Presiden Joko Widodo dengan menyebut keilmuan Jokowi lebih tinggi dari dirinya. Kalian kenal saya semua? Mantan Jenderal Baret Merah. Apa kurangnya strategi, taktik segala macam. Tapi saya harus akui, Pak Jokowi itu memang ilmunya di atas saya. Saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian terima kasih telah diletakkan landasan. Turun hujan di buah batu, singgah ke rumah untuk berteduh. Jokowi dan Prabowo dulu rival, kini bersatu. Mohon yang lain, jangan buat gaduh, jangan buat gaduh. Telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SB. Why not? Seperti itu. Perlu juga diapresiasi. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang. Tapi setelah saya masuk kabinet, saya anak buah beliau, tapi saya jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya. Saya tidak tahu energinya di mana, kurus begitu. Tapi mungkin karena kurus, beliau energik, tidak pernah berhenti. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Kalau saya datang ke istana rapat, beliau sudah 3 pertemuan sebelum saya datang. Salah satu yang saya respect beliau berhasil menyusun suatu tim yang hebat-hebat. Apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara? Betul? Dibilang kita tidak punya cara lain, padahal itulah cara yang paling bijaksana untuk membantu rakyat kita ini. Sesuatu yang benar merupakan suatu benar merah. Kedua-duanya dengan cara masing-masing, tapi mengungkapkan pentingnya persatuan di antara seluruh bangsa Indonesia. Salam pembaharuan. Saudara, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk hadir dalam pelaksanaan Muktamar ke-16 Persatuan Islam atau Persis dan Muktamar ke-13 Persatuan Islam Istri atau Persistri. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di hadapan para peserta Muktamar Persis dan Persistri di Bandung pada 24 September 2022. Pertama-tama, saya sampaikan salam dan doa dari Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang telah memerintahkan saya untuk hadir di sini pada acara pembukaan untuk menyampaikan sambutan, kata Prabowo. Pada kesempatan itu, Prabowo menyampaikan pikiran Presiden Joko Widodo terkait keberadaan Persis sebagai salah satu organisasi yang besar dalam hal pertahanan negara, sehingga dirinya yang diberikan mandat untuk menghadiri pembukaan muktamar tersebut. Ini kehormatan besar. Saya juga kaget kok, saya yang ditunjuk. Berarti Presiden menyadari Persis ini sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Adalah penting bagi negara dan pertahanan. Insting Pak Jokowi sangat tajam, ujar Prabowo. Pada kesempatan itu, Prabowo kembali memuji Presiden Jokowi sebagai seorang sosok pemimpin yang unggul dan mengakui kemampuan Jokowi dalam membuat Indonesia lebih maju. Saya ini mantan komandan Kopassus. Kalian kenal saya semua. Saya juga mantan Jenderal Baret Merah. Apa kurangnya strategi, taktik, segala macam? Tanya Prabowo. Tetapi saya akui Pak Jokowi unggul dari segala hal. Memang unggul. Ilmunya di atas saya, ungkap Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga membahas soal dirinya kini diajak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Padahal sebelumnya di dalam 2 periode berturut-turut merupakan pesaingnya dalam pemilu 2014 dan 2019. Saya ini rival beliau, 10 tahun rivalnya. Saya akhirnya masuk kabinet beliau dan melihat komitmen beliau. Saya lihat keperpihakan beliau pada rakyat kecil. Bagaimana beliau bekerja untuk melindungi yang paling miskin dan lemah. Bahkan itu pun tidak cukup, kami ingin lebih dari itu, bebernya. Menurutnya, selama bergabung bersama Kabinet Jokowi, dia melihat keseriusan Jokowi dalam membangun Indonesia. Bahkan kata dia, siapapun nanti yang akan menggantikan Jokowi, maka memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah. Saya ini bersaing dengan Pak Jokowi, ini faktanya, dan memang rival. Tetapi kemudian saya lihat, boleh juga nih. Tidak pernah lemhanas, tetapi memberikan anggaran terbesar untuk pertahanan. Siapapun yang meneruskan Pak Jokowi, saya anggap tugasnya tidak ringan, jelas Prabowo. Selanjutnya Prabowo mengaku telah menyimak pidato dari Ketua Umum Persis, Kiai Haji Aceng Zakaria, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga berkesimpulan bahwa persatuan dan kesatuan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh punya koreksi dan kritik. Itu baik dan bagus, itulah demokrasi. Tapi satu hal dari 2 tokoh tadi, Ketua Umum Persis dan Gubernur Jawa Barat, yang diungkapkan dan saya ingin pertegas bahwa apapun perbedaan kita, tetap kita harus junjung tinggi rasa hormat di antara kita, bahwa kita ini adalah satu keluarga besar. Indonesia, satu keluarga besar Nusantara, ungkap Prabowo. Menurutnya, bangsa yang berhasil memiliki unsur-unsur yang membuatnya berhasil, dan unsur utama itu adalah bangsa yang memiliki pemimpin yang senantiasa memelihara perdamaian. Hanya dengan perdamaian, yang lain bisa datang. Hanya dengan perdamaian, suatu negara atau suatu bangsa, suatu masyarakat bisa mendapat kemakmuran, terang Prabowo. Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto sempat menyampaikan pantun terkait hubungan politiknya dengan Presiden Jokowi. Saat memberikan sambutan di acara Muktamar ke-16 Persatuan Islam atau Persis pada Sabtu 24 September 2022. Lewat pantunnya, Prabowo menegaskan hanya persatuan yang dapat membawa kemakmuran suatu bangsa. Oleh karenanya, meski sempat menjadi rival saat Pilpres 2019, Prabowo kini bersedia menjadi membantu Jokowi sebagai menteri. Turun hujan di buah batu, singgah ke rumah untuk berteduh. Jokowi dan Prabowo dulu rival, kini bersatu. Mohon, yang lain jangan buat gaduh, kata Prabowo disambut tepuk tangan meriah oleh peserta muktamar. Kehadiran Prabowo di acara tersebut mewakili Jokowi yang berhalangan hadir. Lewat pantunnya, Prabowo menilai tak ada yang salah dalam setiap perbedaan, termasuk dengan menyampaikan kritik dan koreksi. Namun ia mengingatkan agar semua pihak tetap harus saling menghormati. Itulah demokrasi, tapi satu hal yang saya ingin pertegas bahwa adapun perbedaan kita, tetap kita harus junjung tinggi rasa hormat bahwa kita satu keluarga besar Indonesia, katanya. Menurut Prabowo, salah satu kunci dasar pembangunan suatu bangsa adalah memiliki pemerintah dan pemimpin yang memelihara persatuan. Saudara, seperti diketahui, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sempat membuat kegaduhan di publik dan media. Melemparkan dugaan pihak tertentu mendesain Pilpres 2024 mendatang hanya diikuti 2 pasang calon presiden dan wakil presiden. SBY juga menyebut ada kemungkinan Pilpres berjalan tidak adil alias penuh kecurangan. SBY berencana turun gunung. Pasalnya SBY mengaku mendengar dan mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bakal tidak jujur dan tidak adil.
konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti. Yang hanya diinginkan oleh mereka, dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka, ungkap SBY beberapa waktu lalu. Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo mengatakan apa yang dilakukan SBY tak lebih dari manuver politik untuk menarik perhatian publik pada Demokrat. Menurutnya, Demokrat hanya cukup memanfaatkan perhatian publik itu lewat berbagai kerja-kerja politik demi meningkatkan perolehan suara dan kursi di pemilu 2024 mendatang. Di saat yang sama, tak kalah bikin gaduhnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam pidatonya di Raptimnas Partai Demokrat di JCC Senayan, menyatakan bahwa proyek yang diresmikan Jokowi sudah dimulai pembangunannya pada era SBY. Namun Jokowi dianggap tidak memberikan apresiasi kepada pendahulunya tersebut. Kadang-kadang saya speechless juga mengatakannya. Tapi kenapa sih tidak kemudian mengatakan terima kasih telah diletakkan landasan? Telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10%. Tinggal gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY. Begitu kata AHY pada Kamis 16 September 2024.